saya telepon nih, jangan pilih itu, yang tadi itu. Saya bilang, kenapa? Ngantarkan uang ke sini, saya bilang. Nggak terpilih. Padahal dia hampir nomor 1 waktu itu. Kalau masuk, nomor 1. Kalau fraksi saya nggak keluar dari dia masuk. Salahnya dia mendatangi Mahfud MD, Pak. Iya. Mungkin dia mendatangi DPR yang lain yang memilih dia. Si Imam Ansori Saleh masih ada sekarang. Saya telepon, jangan milih dia. Saya bilang, kenapa Pak? Tadi kan udah dinilai bagus. Ngantar uang nih untuk Anda, untuk saya, tapi saya kembalikan, dia bilang. Dulu saja begitu Pak, gimana sekarang ya? Tahun 2006. Tahun 2006. Ngantar uang saya. Praktik itu mungkin masih berlangsung. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya. Karena sekarang Pak, tuduhan publik, ya, terutama masyarakat sipil, bahwa KPK lemah seperti sekarang itu, ya jadi sasaran adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap mengeluarkan merevisi undang-undang, lalu juga dianggap membiarkan KPK lemah dan semakin lemah, sehingga yang disalahkan Pak Jokowi. Mungkin nggak Pak, peluang yang tersisa sekarang ini, supaya Pak Jokowi namanya harum, bahwa KPK itu tidak rusak karena Pak Jokowi, dia mengambil langkah itu? Kalau secara mekanisme perundang-undangan amat sangat mungkin. Janji seperti itu bukan hanya musim kampanye kemarin. Sebelum-sebelumnya Presiden tahun sebelumnya 2014 juga. Kan itu kampanyenya. 2019 dia mengatakan negara ini akan hancur loh, akan bubar loh tahun 2030. Kan gitu kan? Ya. Negaranya kan hancur 2030 kalau masih kayak gini. Banyak korupsi, banyak apa gitu. Itu kan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian diserang banyak orang karena itu diambil oleh novelnya P.W. Singer kan. Ya, P.W. Singer. Ghost Fleet judul bukunya itu. Tapi waktu itu di ALC saya bilang Pak Prabowo tuh bener. Orang lain nyerang semua itu kan novel, itu karangan. Saya bilang di ALC, itu novel karangan tidak benar, tapi substansi pernyataan Pak Prabowo benar. Indonesia ini bisa bubar kapan saja, nggak usah nunggu 2030 kalau penegakan hukumnya ugal-ugalan. Saya bilang begitu waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut di part 2-nya ini. Prof. Mahfud MD menjelaskan lagi tentang, ya inilah, tentang KPK, korupsi, dan yang lain-lain di era Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang mendatang. Kita gas. Kalau kemudian terpilih, lalu misalnya nanti kan hasil pansel itu disampaikan kepada Presiden, ada shortlist disampaikan kepada Presiden, ada 10 nama. 10 nama dari Presiden lalu menyerahkan kepada DPR. Kemudian nanti di DPR baru ada fit and proper test dan segala macam menyeleksi mereka. Nah, biasanya Pak, ya, informasi yang kita dapatkan sebelumnya, mereka ini para calon komisioner ini justru melobi orang-orang di DPR. Nah, ya itu. Sehingga ada cincai untuk kalau urusan kamu pelanggaran hukum kamu bisa ditutup, Anda bisa memilih saya. Sehingga ada taruh menawar di situ. Itu gimana Pak? Itu yang membuat rusak gitu. Jadi tidak objektif. Yang kemarin lah, yang terakhir ini ada yang minta dukungan ormas, ketemu ketua pimpinan partai dengan sangat menyolok. Lobby-lobby sebelumnya sehingga orang sebelum itu sudah dengar namanya, sebelum di tes ini nanti akan lulus dan benar gitu. Karena sudah ada lobby-lobby itu, bukan objektivitas. Nah, oleh sebab itu menurut saya sekarang ini DPR harus mulai gitu ya. Ini kan DPR barulah ya, mari perbarui. Kan gini loh, mungkin banyak orang tidak puas dengan hasil pemilu ini gitu ya. Tetapi kan negara ini harus berjalan. Harus berjalan, guys. Nggak usah nunggu orang yang tidak puas itu setuju, gitu kan. Pemilu berjalan, yang menang, yang terpilih, bekerjalah dengan baik sekarang. Membawa amanat bangsa Indonesia ini agar Indonesia menjadi lebih baik, gitu. Siap. Jangan pakai lobby-lobby lagi, kalau bisa nggak usah lah pakai sistem paket gitu. Sudahlah, masing-masing orang menilai siapa yang bagus dari ini. Nah dulu saya Komisi 3, ini saya nih. Dulu di DPR ya? Iya, masih ada saksinya sekarang orang. Pemilihan KPK, yang angkatan Antasari Azhar, CS itu kan yang milih saya, angkatan saya di DPR. Saya sudah milih seseorang A, B, C, D, tab gitu. Tiba-tiba yang ranking 1 menurut fraksi saya itu ngutus orang, ngantar uang ke ruang saya. Pak, ini Pak tolong untuk anggota fraksi Bapak dari Pak ini. Untuk apa? Gitu. Pada masa itu sudah begitu ya? Masa itu, tahun 2006. Iya. Akhirnya apa? Ya sudah, uangnya terima kasih, nanti saya pilih gitu. Tapi begitu dia panggil,
telepon satu-satu, ada Imam Ansari Saleh, ada Wafa, Haidar Wafa, kemudian ada Mas Duki apa itu di Mas Duki Bedowi segala. Ya, saya telepon nih, jangan pilih itu, yang tadi itu, saya bilang. Kenapa? Ngantarkan uang ke sini, saya bilang. Nggak terpilih. Padahal dia hampir nomor 1 waktu itu. Kalau masuk, nomor 1. Kalau fraksi saya nggak keluar dari dia masuk. Salahnya dia mendatangi Mahfud MD, Pak. Iya. Mungkin dia mendatangi Ini DPR masih yang ada lain di memilih dia. saksinya. Si Salah, guys. Imam Ansari Saleh masih ada sekarang. Saya telepon, jangan milih dia. Saya bilang, kenapa Pak? Tadi kan udah dinilai bagus. Ngantar uang nih untuk Anda, untuk saya, tapi saya kembalikan, dia bilang. Ngantar Dulu uang. saja begitu, Pak. Gimana sekarang ya? Tahun 2006. Tahun 2006. Ngantar uang saya. Praktik itu mungkin masih berlangsung. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya, kali ini. Baik, Pak Mahfud. Susah. Ada unsur lain di KPK. Selain calon pimpinan kan ada Dewan Pengawas, Pak. Nah, Pak Mahfud gimana melihat Dewan Pengawas? Kan kalau lihat figur-figurnya sebenarnya yang dipilih Presiden ini hebat-hebat kan Dewan Pengawas sekarang. Ya. Dulu bahkan ada Artijo Alkostar di situ. Tapi juga nggak bergigi. Apa masalahnya, Pak, menurut Bapak? Masalahnya di Tidak begitu. kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu dia tidak powerful. Jadi memang persoalan kewenangan. Iya, jadi namanya dewan etik, dewan pengawas gitu ya lebih banyak pasif, kayak enggak berani gitu. Kayak enggak berani, malah diatur oleh komisionernya kayaknya. Kalau saya Bapak pernah baca-baca. berdialog dengan mereka, ketemu dengan mereka, menanyakan apa masalahnya? enggak ditanya langsung, tapi kan dari kasus-kasus yang ditangani kan, Iya. lebih-lebih sesudah Pak Artijo wafat. Itu kan jadi semakin tidak jelas gitu, sudah Pak Artijo supaya Dewas wafat. Memang waktu itu kan undang-undang itu sudah terlanjur diundangkan, mau mengeluarkan Perpu ndak jadi pada waktu itu, ya tetap berlaku. Lalu jalan tengahnya apa? Dewas harus dipilih orang yang bagus. Oke. Nah, Dewas dipilih dengan orang yang bagus itu ditetapkan untuk pertama kali. Dewas itu tidak dipilih oleh pansel, tapi ditentukan oleh Presiden. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali, ya. Nah, itu tuh Presiden kan milih yang bagus-bagus waktu itu. Betul. Usul dari masyarakat masuk. Tapi karena undang-undangnya begitu ya, apalagi proses pemilihan komisionernya kayak gitu, ya akhirnya komisionernya juga ndak begitu patuh terhadap Dewas itu. Dewas itu kan baru tampak giginya kepada Pak Firly sesudah jelas Pak Firly dinyatakan tersangka kan. Oke. Iya kan? Baru ada keberanian. Iya, baru ada keberanian menyedakan Firly. Sebelum itu nggak ada, padahal laporannya udah banyak. Ya ada lah, tapi seperti basa-basi nggak ada keputusan. Berarti kewenangan di Dewas harus diubah, Pak ya? Harus diberikan kewenangan lebih kepada Dewas. Tapi harus undang-undangnya harus diubah. Nggak bisa, harus undang-undang. Termasuk bahkan komisioner. Saya sih cuma punya hal kecil aja sebenarnya. KPK itu supaya dikembalikan seperti yang pertama dulu, karena itu sangat bagus, melahirkan orang-orang yang bagus, tim yang bagus, ditakuti dan berwibawa. Takutin. Ya sehingga setiap ke daerah mau melangkah apa, wah nanti temuan KPK, yang lain nggak ditakuti waktu itu. Tapi untuk mengembalikan itu kan harus mengubah undang-undang, Pak. Balik lagi ke undang-undang lama. Mengubah undang-undang itu sesuatu yang biasa, diubah lagi gitu kan bisa. Saya hanya ingin pertama KPK supaya diberi kewenangan seperti dulu oleh undang-undang, ya. Komisioner itu ditetapkan mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan. Ya. Jadi bisa seperti dulu, kalau penyidiknya nggak mau, tak sendiri. Karena oleh undang-undang dia diberi wewenang. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bukan jaksa semua. Lah itu justru undang-undang memberi kewenangan khusus itu. Iya kan? Karena bukan jaksa, kan di situ nanti yang maju ke pengadilan tetap jaksa. Iya kan? Dan analisisnya juga datang dari jaksa. Nah itu yang dicabut itu, giginya itu dicabut. Di undang-undang sekarang kan? Di undang-undang yang sekarang. Gitu. Jadi meskipun Gigi komisioner KPK cabut oke, undang-undang tapi belum tentu sekarang. bisa jalan karena tidak ada persetujuan dari Iya. apa? Direktur penuntutan kalau nggak salah, Pak ya? Dirtut, Iya. ya? Dirtut, kemudian ada deputinya di atasnya lagi. Tapi sekarang harusnya seperti dulu zaman Pak Agus Raharjo dan sebelumnya itu, Iya. langsung bisa matit di bawah ambil, tanda tangan, maju. Nggak bisa menghindar kan. Nah sekarang nggak bisa. Kalau misalnya direkturnya atau deputinya nggak mau, ya nggak jalan. Nah kalau kita mengharapkan perubahan yang seperti Bapak bilang, sebenarnya gampang mengubah undang-undang, kan
harus dengan kehendak Presiden, Pak, pemerintah. 3 bulan sisa Pak Jokowi, adakah peluang untuk itu? Kalau misalnya Pak Jokowi ingin mengatakan, saya loh yang memperbaiki KPK. Karena sekarang Pak, tuduhan publik, ya, terutama masyarakat sipil, bahwa KPK lemah seperti sekarang itu, ya jadi sasaran adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap mengeluarkan merevisi undang-undang, lalu juga dianggap membiarkan KPK lemah dan semakin lemah, sehingga yang disalahkan Pak Jokowi. Mungkin nggak Pak, peluang yang tersisa sekarang ini, supaya Pak Jokowi namanya harum bahwa KPK itu tidak rusak karena Pak Jokowi, dia mengambil langkah itu? Kalau secara mekanisme perundang-undangan amat sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Meskipun tinggal 3 bulan. Ya sekarang itu ada 4 RUU pada pekan ini yang sudah diantarkan Iya, kan. iya. Bisa. Kalau itu mau dilakukan kenapa? Bisa juga kalau Pak Jokowi mau kan gitu kan. Bentuknya apa Pak? Perpu atau apa? Bentuknya perubahan undang-undang aja, perubahan terbatas. Perubahan terbatas itu kan gampang. Pasal ini yang menyangkut kewenangan komisioner dimasukkan lagi yang dulu. Kemudian Dewas diperkuat dengan cara ini dan seterusnya. Itu aja yang diubah 2 perubahan, namanya perubahan terbatas. Tapi pasti akan menimbulkan kontroversi. Kalau di Indonesia itu kalau ada ide-ide begitu nanti direkayasa seseorang agar membantah gitu. Sesama ahli hukum tuh kamu ngomong gitu gitu. Sehingga kelihatannya akan terjadi pertempuran opini lagi kayak gitu. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetowelo muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah kayak gitu sekarang masyarakat kita itu. Oleh sebab itu ya kalau Pak Jokowi mau bagus sekali. Dan apalagi 3 bulan sisa. Saya percaya Pak Jokowi punya potensi moral dan moral untuk melakukan itu. Karena saya pernah bekerja dengan Pak Jokowi, bahkan dia pernah mendesak diundangkannya undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu kan Pak Jokowi serius sampai 2 kali bikin surat gitu, serius sampai terakhir itu sebelum saya meninggalkan kabinet, Pak Mahfud kalau ini nanti ditolak lagi biar enggak jalan, kita buat perpu aja gitu. Artinya dia punya kemauan untuk memperbaiki. Ini Pak Jokowi ini. Saya enggak tahu perkembangan sekarang ya, sesudah saya pergi. Tapi begitu terakhir saya dipanggil, Pak Mahfud nanti sekarang buat dulu ke DPR. Nanti kalau enggak jalan lagi kita buat perpu. Artinya kalau bicara momentum yang seperti Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, momentum sekarang memungkinkan ya di akhir-akhir pemerintahan ada upaya yang signifikan. Mengubah undang-undang tuh kalau mau sehari jadi. Apalagi parpol-parpol sekarang kan rata-rata semua di bawah Pak Jokowi mengikuti arahan Pak Jokowi kan bisa dilakukan itu ya. Nanti kan yang menggunakan berpartner dengan KPK ini adalah Pak Prabowo, Pak. Yang melantik Pak Prabowo. Yang melantik Pak Prabowo. Nah, menurut Bapak? Kepresnya Pak Prabowo udah pasti. Cuma yang nyeleksi siapa itu kan berproses. Mungkin sebelum Pak Prabowo jadi sudah jadi kan, sudah harus selesai. Tapi nanti yang nandatangani kan tetap Pak Prabowo. Sebagai presiden nanti, apakah menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo itu happy bekerja dengan KPK yang tangguh? Ya, saya tidak akan mendahului. Saya kenal dekat dengan Pak Prabowo. Kalau diskusi-diskusi itu, komitmennya untuk pemberantasan korupsi itu cukup kuat. Sejak dari dulu Pilpres tahun 2014, dan juga ketika saya bekerja sama sebagai Menko Polhukam dan Menhan. Bagus komitmennya. Sehingga mudah-mudahan beliau sadar bahwa taruhlah kemarin ada kerjasama, komitmen-komitmen politik karena Pilpres untuk dapat dukungan, oke, itu biasa dalam politik. Tapi begitu jadi presiden, ada prinsip-prinsip yang saya yakini dia pegang. Karena dia itu kan seorang TNI. TNI itu biasanya konsisten, nasionalis kan gitu kan. Biasanya kan. Sabta marganya itu sangat kuat selalu diucapkan. Pancasila dan UUD 45-nya sangat kencang diucapkan. Nah, begitu juga sikapnya. Gitu. Menurut saya bisa. Dan kita berdoa lah mudah-mudahan Pak Prabowo nanti bisa menjadikan momentum lah untuk memperbaiki KPK. Dalam catatan saya, Pak Mahfud, kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini, Pak Prabowo pada saat paparan sebagai capres di KPK pada tanggal 17 Januari 2024, beliau itu mengatakan bahwa punya 2 pendekatan dalam penanganan korupsi. Satu menggunakan pendekatan sistemik, yang kedua bicara tentang pendekatan kehendak politik atau political will. Juga pada kesempatan lain, Pak Prabowo juga pada 25 Maret 2024 mengatakan bahwa
pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan kompromi dengan korupsi. Oke. Nah, menurut Pak Mahfud, apakah dugaan Bapak tadi itu bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu dengan pernyataan seperti sekarang itu nanti bisa terbukti ya? Iya, gini. Janji seperti itu bukan hanya musim kampanye kemarin. Oke. Bukan Sebelum-sebelumnya hanya ini. presiden Tahun sebelumnya 2014 kan itu kampanyenya. 2019 dia mengatakan negara ini akan hancur loh, akan bubar loh tahun 2030. Kan gitu kan? Oke. Ya. Negaranya kan hancur 2030 kalau masih kayak gini. Banyak korupsi, banyak apa gitu. Itu kan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian diserang banyak orang karena itu diambil oleh novelnya P.W. Singer kan. Ya, P.W. Singer. Ghost Street judul bukunya itu. Tapi waktu itu di ALC saya bilang Pak Prabowo tuh bener. Orang lain nyerang semua itu kan novel, itu karangan. Saya bilang di ALC itu novel karangan tidak benar, tapi substansi pernyataan Pak Prabowo benar. Indonesia ini bisa bubar kapan saja, nggak usah nunggu 2030 kalau penegakan hukumnya ugal-ugalan. Saya bilang begitu waktu itu. Dan komitmen itu masih berlanjut ketika saya ada di Polhukam bersama Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tahu, saya tahu tidak mudah menghadapi itu, harus pilih-pilih yang risikonya tidak akan membakar Indonesia kan gitu kan. Kita tahulah bagaimana kemanfaatan hukum, bukan hanya kepastian dan keadilan tapi kemanfaatan hukum. Sehingga kalau kita bekerja juga terukur. Ini yang harus ditindak, batas tindakannya sampai di sana dan seterusnya ya kita tahu karena di dalam hukum itu ada 3 prinsip atau 3 tujuan atau 3 fungsi hukum itu. Ya, untuk untuk kepastian. Karena pasti aturannya ini harus ditegakkan, tapi belum tentu pasti itu adil, maka untuk keadilan. Tapi pasti adil belum tentu bermanfaat. Wah. Kita kemanfaatan itu untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Jangan sampai meruntuhkan negara, menyebabkan pemerintahan runtuh, rakyat Jadi korban. chaos, anarkis dan sebagainya. Itu juga prinsip dalam penegakan hukum harus begitu, memperhatikan kemanfaatan. Kalau saya menegakkan dengan cara ini sampai di mana nih akibatnya? Maka kalau dalam di TNI itu ada kan istilah kirka ya. Kirka itu perkiraan keadaan. Kalau saya melakukan itu akan terjadi keadaan seperti ini nih. Nah, itu kita ukur juga dalam penegakan hukum, tidak sembarang juga nabrak-nabrak gitu. Ya, keyakinan Bapak terhadap Prabowo sih bisa diterima, tetapi kan logika umumnya Pak, biasanya pemimpin itu termasuk presiden, dia tidak ingin terlalu diawasin atau misalnya diplototin untuk urusan korupsi Pak. Bisa juga begitu kan pilihannya? Iya, bisa dibangun saling pengertian kan. Hal-hal mana yang Anda tidak boleh berlebihan kan begitu juga. Tapi hal-hal mana presiden perlu tindakan tegas dari KPK kan gitu kan. KPK-nya kan presiden kan juga butuh loh kalau presiden ingin baik kerjanya tentu ingin dia ya KPK yang kuat, yang tegas karena membantu dia pasti. Ya kan? Enak. Dulu ya Pak, saya bekerja dengan banyak presiden. Pak SBY itu kalau merawat KPK, saya salut itu. Kalau ada apa-apa dengan KPK, dia lindungi itu. Saya tahu. Sampai mengeluarkan perpu. Zaman Bapak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Termasuk ketika KPK, 2 orang itu akan ditangkap. Bibit sama Trianto. Saya ditelepon oleh Eri Riana di setengah malam. Pak Mahfud, ini saya dengar si Chandra sama si Bibit mau ditangkap. Tolong sampaikan ke Pak SBY. Kata Pak Eri Riana waktu itu. Pak SBY itu kalau Pak Mahfud bicara mendengar. Subuh saya ke rumah Pak SBY di Cikeas. Pak, ini mau ada penangkapan Pak. Panggil Pak Joko Suyanto. Cegah itu jangan sampai terjadi. Pak Joko Suyanto dipanggil sama dia. Oke Pak Mahfud, kita kerja. Gitu Pak SBY loh. Sesudah tertunda akhirnya ditangkap juga kan. Ngeyel ini, Polri-nya ini ngeyel waktu itu. Kan Pak SBY yang kemudian mengeluarkan perpu agar tidak terjadi kekosongan. Nah ini Pak SBY kalau untuk KPK oke, komitmennya. Saya bekerja sama dengan dia melindungi KPK. Oleh sebab itu saya berani dulu kan gebrak lewat MK karena presidennya mendukung.
Ya, contoh yang baik untuk presiden berikutnya Pak ya. Gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya Pak ya, saya menyederhanakan, andaikan Pak Prabowo nanti mau sungguh-sungguh efektif korupsi itu diberantas, maka sebaiknya Pak Prabowo itu dalam pemerintahannya nanti merevisi Undang-Undang KPK, kemudian kembali kepada KPK yang lama. Iya, mudah-mudahan. Udah 2 pasal itu aja. Ya, yang lain udah gitu. Karena gini, mudah-mudahan 2 pasal itu momentum. pasal tentang apa namanya? Pimpinan KPK. Itu tadi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Diberi kewenangan. Kemudian yang kedua, dewasnya itu diperkuat sehingga menjadi lebih ini. Gitu. Soal masuk ke rumpun eksekutif seperti sekarang? Kenapa? Enggak, sebenarnya itu salah praktek. Begini loh, masuk rumpun eksekutif. KPK itu disebut masuk rumpun eksekutif karena KPK itu bukan lembaga legislatif, tidak buat undang-undang. KPK itu bukan lembaga yudikatif karena dia tidak mengadili. Terus di mana? Kan lembaga ada 3, secara legislatif, eksekutif, yudikatif. Tidak bisa masuk ke legislatif, tidak bisa masuk yudikatif, berarti di eksekutif. Tetapi jelas putusan MK itu. Dia ada di rumpun eksekutif, tetapi bukan anggota kabinet. Oke. Ini kan salah praktek. Selama ini? Iya, selama saya jadi... Mereka hadir? Pak Firly hadir di sidang kabinet? Diundang dia di sidang kabinet. Kalau sidang paripurna selalu hadir. Lah apa urgensinya Pak Firly hadir? Tapi saya kan tidak boleh ya, itu apa namanya mempersoalkan itu. Tapi mestinya tahu, tidak boleh. Loh, itu kan demi penegak. Loh, kalau gitu lembaga lain yang seperti Pak Firly juga diundang dong. Komnas HAM, KPU, LPSK. Iya kan? Iya. Diundang, kenapa hanya KPK? Kalau dianggap bahwa itu penting untuk penegakan. Jadi itu persoalan praktek saja Iya. Pak ya? Jadi dia bukan lembaga eksekutif, tetapi dia masuk dalam rumpun eksekutif kan gitu, karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Gitu aja lah artinya, bahwa KPK itu eksekutif sama dengan KPU, sama dengan Komnas HAM kan gitu sebenarnya artinya. Lalu orang mengartikannya itu bawahan presiden gitu, nggak bisa. Oke, dari kita semoga bisa mengambil kesimpulannya bahwa apa ya, kalau mau kerjanya Pak Presiden yang akan datang Pak Prabowo lebih ringan, kembalikan taring tajam atau gigi tajam KPK-nya, atau mengubah undang-undang yang sekarang menjadi undang-undang yang lama untuk KPK ini guys. Tidak ada kompromi untuk korupsi guys. Itulah semboyan Pak Prabowo yang selalu didengung-dengungkan guys. Semoga bermanfaat untuk channel edukasi masyarakat Gambas LJ. Semoga Indonesia tetap lebih maju, lebih mempererat persatuan Indonesia guys. Nahdlatul Ulama semoga tetap maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.